Pada video kali ini saya akan membahas tentang kualitas air minum kemasan yang diukur dari sumber kedalamannya. Jadi yang paling bagus itu kedalaman berapa. Kita akan wawancara dengan narasumber. Begitu. Pak D, kita akan wawancara dengan Pak D Patrick dengan Pak D Hadi tentang kualitas air mineral menurut kedalamannya. Jadi yang paling bagus di sini nanti yang akan kita bahas, yang paling bagus kedalaman berapa air mineral itu. Kita simak ya. Bagaimana Pak D Patrick? Ya gini sahabat. Nah sebelumnya mungkin lebih kenal atau lebih akrab lagi dengan tim WAUE ini ya. Ya, ini adalah tim WAUE. Ya. Pak D Patrick sama Pak D Hadi. Dan ini ya kebetulan ini ngumpul di markas WAUE berbagi pengalaman dan informasi walaupun dengan remeng. Ternyata kita mengungkap rahasia dari ilahi ya, semua dari kalangan awam. Dari kalangan awam, air pegunungan itu lebih bagus pada air yang lain-lainnya. Kita yakini semua yang lebih bagus adalah Zam-Zam. Ya, sumbernya air Zam-Zam ya. Iya, yang tidak diragukan lagi. Ya, ya. Namun yang kita konsumsi, alangkah baiknya kita tahu kandungan apa yang layak kita konsumsi sesuai dengan keperluan tubuh kita kan gitu. Tubuh kita kan juga sangat perlu ya namanya air. Air vital yang sangat vital. Nah, berangkat dari situ maka kita untuk menjaga kesehatan karena kita konsumsi air setiap hari setiap saat, supaya kita harus menjaga kandungannya jangan sampai tidak diperhitungkan ya. Diperhitungkan karena ini dokter terbaik adalah diri kita sendiri. Ya. Jangan sampai dokter terbaik diri kita sendiri itu mengkonsumsi dari barang-barang yang kurang baik, ya istilahnya begitu. Ya, khususnya untuk air ini ya. Untuk air. Itu kawan. Jadi untuk air itu atau untuk kesehatan itu yang paling utama adalah dari diri kita masing-masing ya. Jadi dokter yang paling bagus adalah dari diri kita masing-masing. Gimana Pak D Hadi? Kalau menurut Pak D untuk kaitannya dengan kandungan air mineral ini kualitasnya yang paling bagus? Memang ini sementara ini kan untuk air yang paling bagus itu dari pegunungan, karena di situ menurut image orang itu kan sudah tersaring, mungkin masih belum terkontaminasi dengan yang lain. Tapi kenyataannya kan ada beberapa daerah itu kan ketika digali dengan kedalaman lebih dari 100 meter, apalagi sudah melalui bebatuan, itu ternyata kandungan airnya berbeda dengan bumi. Ya, jadi mineralnya lebih banyak di kedalaman 100 meter itu ke atas, ke bawah ya. Iya. Iya, kalau di pegunungan itu kan biasanya hanya mengandalkan saringan filternya itu biasanya dari pepohonan biasanya kan. Oh iya dari pepohonan. Dari akar-akar pepohonan itu menyaring mungkin nutrisi atau misalkan zat yang tidak terpakai. Tapi kalau dari kedalaman 100 meter ke bawah ya, itu yang memfilter itu adalah batuan tanah, komposisi tanah itu yang menyaring. Dan itu
di situ ada unsur zat besi dan mineral, jadi unsur mineral yang lebih banyak di Oh, situ. lebih banyak. Iya. Berarti menurut Pak Dadi untuk air mineral kemasan, khususnya untuk air mineral kemasan itu yang paling bagus yang diambil dari kedalaman 100 meter ke bawah Pak Di semuanya. Jadi airnya itu lebih, kandungan mineralnya itu lebih bagus. Jadi untuk asupan ke tubuh kita itu lebih apa itu? Lebih bagus. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan untuk Pak De Patrick, lanjutan dari itu tadi. Untuk kedalaman sudah, berarti kita akan membahas tentang air mineral itu sendiri dikemas atau di apa itu, dibersihkan lagi setelah diambil dari kedalaman 100 meter. Itu yang paling sehat gimana ya? Kita simak dari pendapat dari Pak De Padi. Nah, sebelum menjawab dari pertanyaannya tadi yang saya sampaikan, ini saya beri pengantar dulu ya, istilahnya dari secara logika, Ya. secara logika yang disampaikan oleh sahabat sebelah saya. Ya, untuk Pak De. Nah, kan begini, ini seandainya, ini secara logika orang awam saja, air pegunungan yang katanya bagus ya, ini alami gitu ya. Sekarang secara logika, misalkan di atas itu ada orang yang buang hajat atau hewan-hewan Ya. beol istilahnya, atau penting atau apa, pokoknya nggak tahu lah ya. Otomatis kan air itu sudah diserap, diserap ya, tanah kemudian. Nah sekarang kita tantang, beranikah Anda minum air itu? Berarti tentunya Aman. tidak berani. Aman. Terus coba lagi sesuai dari pendapatnya seperti tadi. Ya, untuk Ini Pak De. secara logika, bukan saya membantah ya. Secara logika. Kita membuat saringan atau filter. Kalau zaman anak SD itu diajari oleh Pak gurunya membuat filter gini-gini, pakai arang, pakai batu, Ya, dan pakai batu ya. Batu ya batu. kemudian dituangkan air yang kotor, Ya, keluarnya udah jernih kan? ya, Jernih. sudah jernih. Nah sekarang kita tantang lagi, beranikah Anda minum itu? Tentunya pertanyaan ini yang menjadi catatan. Jadi sumbernya itu dari mana sebelum disaring? Ya, Iya. Itu kedua itu ya, di Kedua tantangan itu. tantangan yang ya, kedua. kedua. Nah kemudian yang ketiga, disediakan air dari PDAM istilahnya begitu Ya, dari pemerintah ya. pemerintah itu ya. Nah itu sudah bening kinclong, sama-sama jernih ya. Dari air bendungan yang pertama tadi juga jernih, dari hasil filter yang kita buat tadi juga sudah jernih. Ya, jernih. Kemudian dari yang dari pemerintah yang dari PDAM. PDAM lah katanya, itu juga sama-sama jernih. Sekarang kita tantang lagi, beranikah minum itu? Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan. Itu yang ketiga itu. Ya, Kemudian yang terakhir secara logika ya, ya. kita mengambil air yang dari kalangan orang-orang, dari kalangan orang, maksudnya ini kalangan orang-orang yang berpengalaman misalnya di bidang air, Dan di bidang air minum. bidang Air minum kemasan apa itu. namanya, tambang lah, Tambang, contohnya. ya. Tambang. Termasuk tambang memang ya. Iya. Itu mengambil airnya langsung dari dalam tanah, dari dasarnya. Dasarnya tanah berarti lebih dari 100 meter tentunya. Iya. Nah, ini kebanyakan ya, banyak Pak Guru kan kalau mengajar muridnya di dalam perut bumi itu dasar sendiri itu kan sungai yang Sungai bawah tanah. Ya, sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah. bawah tanah gitu ya. Terus di atasnya kalau kita lihat di gambar-gambar itu ada batu, ada apa, terus dan sampai ke atas sendiri. Nah, cara logika lagi ya gini. Air yang kita ambil dari dalam tanah Pak, lewat sumur bor lewat dasar itu. Keluarkan. Pertanyaannya, beranikah minum itu? Minum itu. Nah, ini tantangan Dalam- keempat. Tantangan keempat itu. Sayangnya ini tidak membawa anunya, barang-barang Enggak peraganya ya. Peraganya, Barang-barang ya. airnya enggak Pembandingnya membawa. ada. Enggak. Karena kebetulan ini reviewnya ini ketemu dengan beliau-beliau ini secara kebetulan juga. Mumpung mereka beliau-beliau masih
Ini ada iklan ya. Ada iklan, nggak apa-apa, Jadi ini kita- tidak akan saya skip. Kita teruskan. Nah, kita teruskan. Jadi tentunya secara logika, kita berani meminum air yang keempat. Mengapa? Secara keilmuan ini saya juga tidak belajar banyak tentang air itu. Tapi tentunya Pak D ini berpengalaman Ya. di bidang perairan. Enggak begitu. Maksud saya enggak begitu. Ini secara logika. Secara logika ya. secara logika aja yang dibutuhkan oleh tubuh itu kan mineral. Ya, mineral. Air yang kandungan mineralnya tinggi. Tinggi. Gitu. Nah, kandungan mineralnya tinggi. Nah, air yang pertama tadi ya, sudah otomatis kata orang-orang airnya bagus karena kandungan mineralnya tinggi. Tapi setelah dites di laboratorium, nah, Anda semua boleh mengetesnya, bebas ini ambil air itu bebas, tes sendiri murah, nggak ragat, setelah gratis, belinya mesti Allah lono. Ya. Nah itu sudah disiapi, tinggal konsumsi kan begitu ya. Tapi jangan lupa bersyukur. Gitu. Nah Tetap sebatas ilmu yang kita dapat itu tadi. Nah, otomatis kalau sudah mendapatkan info-info dan sebagainya, Anda akan tahu mineral apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari air itu. Makanya banyak kemasan air kemasan isi ulang atau air kemasan apa itu di botolnya atau di gelasnya itu ditulisin berasal dari air pegunungan, karena image dari masyarakat kita bahwa air pegunungan itu lebih bagus gitu ya. padahal belum tentu itu tadi ya. Nah, sekarang yang menjamin istilahnya, yang banyak menjamin sekarang ini secara logika lagi ya, sekarang buang hajat di atas, kemudian saringannya berlapis Di atas itu tentunya di dekat sumber airnya itu. ya, berlapis sampai ke dasar laut, dasar Air laut. buminya. Ya, dasar bumi ya. Kalau kita itu kan lebih jernih, sudah jernih, lebih jernih lagi. Kalau ada kotoran disaring lagi. Nah, cara logika itu lebih bagus. Ini belum di laboratorium. Jadi belum di laboratorium aja sudah kita berani untuk minum. Nah itu. Jangan takut tuh kalau di bawah campur dengan minyak bumi, campur dengan itu. Cara logika lagi, masa minyak bisa campur dengan air? Ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya gitu. Udah otomatis minyaknya kan di atas, airnya di bawah. Ya, kan gitu gitu. Iya, iya. Jadi begini sahabat, ya, pandai-pandailah memilih dan mengkonsumsi air. Ya. Air, walaupun air itu terlihat jernih, Anda bisa membuktikan sendiri kandungan mineralnya bersih dan tidaknya dengan menyimpannya masing-masing itu ya, istilahnya Untuk ngetes Nah, Tes itu untuk ngetesnya lah tanpa Ya. lab laboratorium itu tanpa lab, jadi mudah. ya, ini bagus ini. Bagus Jadi- Pak D semuanya ya. trik untuk ngetes, Nah, trik untuk ngetes nah air. betul ini tadi apa Trik untuk trik ngetes. untuk mengetes secara murah meriah istilahnya gitu, murah ragat lah istilahnya gitu. Jadi kita diamkan air yang langsung dapat dari 4 tadi yang kita diamkan, ditandai Bobotnya apa gitu. botolnya ditandai, berasal dari mana ditandai. Nanti yang paling jernih yang mana gitu loh. Terus Biasanya kalau yang dari Silakan, Pak. pegunungan, Ya. Pak D mau nambahin. kalau dari pegunungan menurut saya kira-kira menurut Ya. saya kalau misalnya kan belum kan, Hmm. kalau dari pegunungan kemungkinan ini akan cepat ada lumutnya Ya. Oh, karena berarti apa? sejenis jamur. Lumut Lumut, iya ya? lumut, Lumut, bukan ya. nanti akan lumut karena apa? Karena ketika yang filter itu adalah tumbuhan, Tumbuhan, ya, kayu, tumbuhan. dan isinya itu Di ya, situ kan mesti otomatis ada Betul. oh,
yang ada bakteri unsur-unsur mikroba yang ada di situ yang Sip. akhirnya nanti Ini akan tumbuh menjadi lumut. lumut. Oh, Akan lama-lama akan jadi lumut. Sementara kalau yang memfilter itu mineral, Ya. batu-batuan, ya dari otomatis dasar bumi. iya, batu-batu mineral itu insya Allah akan lebih lama, lebih bagus. Terus gini, untuk menguatkan Ya. lagi ya, menguatkan lagi dari misalkan Anda pengen mengetesnya satu Ya. persatu. Jangan lupa biarkan sinar matahari langsung mengenai ya. langsung mengenai. Ya, Jangan ya. disebar di dalam. Jadi nanti kalau ada mikroba yang sekiranya mungkin hidup, Ya. itu akan ketara, akan Kelihatan. kelihatan. Nampak, iya. Oh, Ketara. akan cepat, Iya. akan Oke, cepat tahu terlihat. ya. Gitu. Kayak tadi. Kita Makanya nih, jarang yang berani, gitu. Yang produksi istilahnya pengusaha yang isi ulang terkena langsung airnya atau apanya itu sinar matahari. Lemahnya memang itu. Iya, itu rahasia. rahasia. Rahasia tidak mau dia Rahasia. kena sinar ya. Iya. Kena sinar mesti banyak lumut. Bisa Oh, lumut gitu iya. ya. Iya, langsung. Makanya harus Waduh. tutupi. ini Pak De semuanya. Air kemasan mesti tidak boleh kena sinar. Iya. Tidak boleh. Rahasianya ini ya. Makanya biarkan di botol, di kardus-kardusan Iya. mesti. Jangan sampai hindari dari terik sinar matahari. Iya. Tujuannya Oh, biar iya. mikrobanya itu bisa tidak tumbuh. Iya. Kalau kena sinar kan dia langsung cepat, wes gitu. Dan Satu lagi, nah ambil air sumur yang karena banyak Air sumur. walaupun udah kinclong jernih gitu. Ya. Coba biarkan dalam tembak, ya. Timbul lah istilahnya atau Atau yang botol wah ya bening gitu. botol bening lah. Nah, gitu. Biarkan di sinar matahari. Nanti dalam 1 minggu perubahan apa yang terjadi. Nah, satu lagi, nah itu yang kita buat anak-anak SD, anak-anak SMP buat filter itu ya. Nah, terus kita diamkan aja dalam terik matahari. Nanti dalam 1 minggu berubah nggak? Saya menjamin itu, saya menjamin 1 minggu udah warnanya udah berbeda. Biru ke kuning-kuningan, hijau ke kuningan. Kuningan ya. Nah, Jauh. Karena ada unsur lumut nih tadi. Lupa tadi ya. Iya. Mikroba. Kemudian satu lagi yang dari pegunungan Ya. itu juga begitu. Walaupun hasilnya udah jernih, tapi di dasarnya botol lah atau Botol, kaleng ya. tadi ya, itu pasti ada kotoran kecil gitu. Oh, yang seperti kuning-kuning itu ya. Nah itu. Oh, bahasa Indonesia nih. Nanti lama-lama itu akan tumbuh, Hmm. karena itu mikroba. Oh, iya. Itu mikroba. Kayak lumut putih gitu biasanya. Ya, ya seperti itu. Jadi kita main logika aja karena ya saya sendiri orang bodoh dan pengalaman itu tentang air ya ini berangkat dari Pengalaman ya pengalaman. dari logika tadi secara logika kita buktikan bersama. Nah, jadi gini sahabat, saya menemukan trik seperti ini. Ini saya berkecimpung di situ itu tidak lama dan hanya berangkat dari konsumen yang mengeluh ini kok gini gitu. Nah, setelah saya pelajari dari bos-bos itu maksudnya bos-bos itu bukan bos-bos besar ya, Bos-bos Kalau agak sa- besar ya. bukan gini maksudnya. Dan saya sebut bos itu yang membeli ke saya, Konsumennya. konsumen itu loh maksudnya, Ya, bukan bos saya, Iya. karena saya dapat uang dari situ gitu loh. Sip. Itu bos-bos itu. Jadi mereka sama-sama mengeluh gini, saya tampung, ada yang komplain, tampung ini, saya enggak istilahnya enggak tersinggung, enggak apa-apa, ini justru ilmu gitu untuk kita semua. Nah, begitu. Jadi berangkat dari logika, pengalaman logika seperti itu kita buktikan bersama. Jadi kesimpulannya untuk wawancara kita tadi, ngobrol-ngobrol gemeng lah ini dengan para narasumber Pak D Patrick sama Pak D Hadi tentang air minum yang bagus itu berada di kedalaman berapa. Jadi kesimpulannya
berada di kedalaman lebih dari 100 meter. Ya sampai ini kuncinya sampai ke dasar dasar bumi. nah iya sumur bawah tanah, Sumur. Ya, sumur bawah tanah, sungai bawah tanah. sungai bawah tanah Oh, gitu. Itu sangat menjamin kandungan mineral kebersihannya itu sangat menjamin gitu. Jadi ini mohon maaf bukan ini menjelek-jelekan atau membuka rahasia para pengusaha yang sibuknya di bidang air ya, bukan menjatuhkan, bukan apa ini, cuma ya sekedar apa ya pengetahuan saja untuk kita semuanya, kandungan mineral yang kita konsumsi lah begitu. Karena air ini kan sangat vital ya Pak Dewa, Sangat Iya, vital sekali. itu sehari-hari. Nah satu lagi, misalnya begini, ini bukan misalnya ya, saya pernah diskusi dengan ahli kimia. Sebenarnya yang saya ajak diskusi itu orangnya biasa, namun beliau adalah ahli kimia. Dia berani menjamin kandungan mineralnya air yang dari dasar bumi lah dari dasar lebih bagus, dan itu beliau akhirnya membuat apa namanya, membuat istilahnya saringan usaha lah istilahnya ya. Itu mengambilnya ya dari itu, Jadi menggunakan air yang berada di dasar tanah. itu Di dia juga mengelab sendiri dengan alatnya yang canggih itu. Lebih baik itu Bang. Nah, hasilnya lebih baik itu. Saya melihat sendiri, bukan dari katanya gitu. Nah, jadi dari obrolan kita ini mungkin ya sedikit ilmu lah yang kita dapat bisa kita terapkan, murah meriah gratis. Nah, kesimpulannya untuk review air, jadi kualitas air mineral itu yang paling bagus, kandungan mineral yang paling bagus adalah di bawah 100 meter atau di atas 100 meter. Itu relatif kawan semuanya, yang penting air itu berasal dari sungai bawah tanah. Tentunya itu relatif, jadi ada yang 60 meter, ada yang lebih dari 100 meter. Jadi kedalaman itu tidak tentu di tempat-tempat, tergantung geografisnya. Oke, Pak D, subscribe, like, dan komen serta share. Terima kasih Pak D semuanya, Pak D Patrick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.